masih ininya pakai lilin. Oh iya. Itu memang teksturnya yang asli. Sudah kayak istilahnya disemprot kan. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Inside Kaltim di segmen Ngopi, Ngobrol Inspirasi. Kita masih akan tetap memberikan informasi-informasi menarik tentunya. Di sini saya tentu nggak sendirian, sudah ada narasumber yang luar biasa. Di sini ada Ibu Fitri. Ibu Fitri, apa kabar Ibu Fitri? Alhamdulillah baik. Kabar baik ya. Tadi gimana kesini sama siapa? Sendiri aman. Sendiri aman tapi ya, aman lah ya. Jadi for your information, Ibu Fitri ini adalah owner dari Wajan Deso yang produknya sudah ada di hadapan kita ini di sini. Iya, sebelum kita bahas produknya nih Bu nih. Ibu nih aktivitas sehari-hari ya apa aja nih? Pertama ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Itu yang utama. Aha. Yang kedua usaha kecil-kecilan ya. Pengusaha kecil-kecilan. Kecil ini. Berarti apa sehari-hari selain jadi ibu rumah tangga tapi memproduksi usaha ini juga ya, Wajan Deso gitu. Wadah jajanan Deso. Oh, Wajan Deso itu wadah jajanan Deso. Narik nih ya. Tapi sebelum itu, Ibu asli orang sini kah? Ibu aslinya Medan. Asli Medan? Terus ditugaskan atau apa ya? Takdirnya ya udah di sini. Jadi orang sini. Sejak tahun berapa berarti merantau ke sini? 1990. 1990. Sudah lama sekali sebelum saya lahir itu. Sekarang sudah jadi orang Kalimantan sekarang ya. Tapi masih sering pulang ke Medan. Dulu waktu ada orang tua itu masih 2 bulan sekali mesti pulang lihat. Sekarang karena orang tua udah nggak ada, udah netap di sini. Jadi menetap di sini dengan anak-anak semua. Iya, anak-anak semua di sini. Semua di sini gitu ya. Kembali lagi kita ke produk. Penasaran ini tadi ya kan. Wajan Deso, wadah jajanan Deso gitu ya. Ada apa aja nih kena di Wajan Deso ini? Selain cemilan, kue-kue basah, sama apa ya, masakan ya, kayak cateringan gitu. Oh, ada catering juga. Selain ada ini snack-snack, itu bisa dibilang oleh-oleh khas Kaltim. Oleh-oleh khas Kaltim. Gimana ceritanya awal mula perjalanan bisa terjun ke dunia bisnis Wajan Deso ini? Awalnya karena suami itu kan banyak di job set. Dan di sini kan ibu nggak punya keluarga. Ya. Berdua sama dengan anak-anak aja bareng kan. Untuk ngisi kekosongan, ibu manfaatin yang hal positif ya seperti ini. Awalnya iseng kali ya, iseng karena bingung juga ini nggak ada kegiatan gitu ya. Mau ke tempat saudara nggak ada. Akhirnya ibu bikin cemilan, ibu pasarkan mulai dari tetangga kanan kiri, teman-teman. Ya akhirnya banyak teman dari situ. Seperti saudara sekarang semuanya. Iya, awalnya dari teman ke teman justru ya. Tapi produk awal tuh apa? Ini keripik pisang tanduk yang stick. Keripik pisang tanduk yang stick. Tapi bentuknya stick gitu ya. Gimana itu kok bisa? Kan biasanya keripik pisang tuh bentuknya pisang tipis-tipis tuh yang slice gitu ya. Ini bentuknya stick. Itu gimana tuh awalnya? Karena ibu kan lihatnya itu pisang itu biasanya dibikin slice ya, kok nggak asin, manis. Nah itu pasarnya pasti orang tua tuh. Iya betul. Anak-anak kalau disebut keripik biasanya kan gimana begitu gitu, menarik gitu ya. Nah terus ibu bikin yang berupa stick. Karena segmen pasar ibu itu kan mulai anak-anak sampai apa ya? Anak muda ya, Gen Z lah ya. Sekarang ya maksudnya Gen Z. Gitu. Betul. Supaya yang disenangin dan peminatnya apa sih anak-anak itu ya yang berasa. Nah sebetulnya ini nggak cocok untuk orang tua, memang nggak cocok. Karena memang target pasarnya memang untuk para Gen Z itu tadi betul. Gitu ya. Akhirnya bikinlah ini. Yang bentuk ini. Pisang stick gitu ya. Setelah itu baru ke produk ini. Keminting. Keminting. Tapi kemintingnya bentuk ulir.
Keminting yang asli itu kan, keminting itu asal mulanya bahasa Banjar ya. Kemiri, Keminting tuh artinya kemiri justru. kemiri. Nah, harusnya memang bentuknya kemiri. Karena sekali lagi pangsa pasar ibu Gen Z Iya. yang disukai anak-anak ya bikin yang ulir. Akhirnya menyesuaikan lah dengan target Iya, pasar bener, gitu ya, yang bener. lebih bisa bersahabat gitu di lidah-lidah para anak muda zaman Iya, sekarang iya, gitu bener. ya Bu ya. Terus setelah apa biasanya apakah keminting ini juga banyak varian rasanya atau Ada varian rasanya karena ini kan salah satu oleh-oleh khas Samarinda ya, Kaltim ya, khususnya Kaltim. Nah, jadi ibu bikin rasanya itu yang di sini bawang dayak, rasa bawang dayak iya campur, terus ada apa nih, jahe merah kasih ini juga, jadi naikkan herbal juga. betul. Naik. Betul. Selain memang tetap menyesuaikan gitu ya, tapi tetap harus terbranding juga khas sininya Ya, gitu Kaltim ya. ya khususnya. Betul, apalagi ini buat Mau jadi oleh-oleh IKN, gitu. mau jadi IKN kan? Iya, betul, menjadi IKN gitu ya, dan orang-orang di luar Kalimantan mungkin cukup aneh juga ya dengan keminting, terutama saya juga bukan orang sini gitu ya, orang Bandung, dan masih bingung ya, baru taunya tuh amplang ya kan, oleh-oleh sini tuh amplang, ternyata Padahal banyak. banyak Ada, gitu ada ya. gula gait, ada lempok sama Palembang pun sama. Amplang. Terus apa itu lagi tuh? Rabok, Rabok. Salah satunya inilah ada kemintingnya jilat ini. sapi ada juga kan. Khas sini. Jadi menambah apa ya? Menambah list oleh-oleh saya nanti kalau Iya, pulang ke iya, Bandung gitu ya. Ada keminting gitu ya di sini. Nah, selain apa ini ada stik pisang dan ada keminting, ada produk lain lagi nggak? Itu salah satunya kue-kue basah. Kue-kue basah. Berarti Jajan pasar. jajanan pasar. Berarti bikin tiap hari tuh. Ada yang tiap hari, khusus memang ada yang order kan tiap hari gitu. Sistemnya PO gitu kah atau memang sengaja ready produk gitu? Kalau PO ada, tapi yang ready itu tiap hari itu ada juga. Ada juga gitu ya. Selain itu ada catering juga. Catering, Catering di rumah berarti. iya di rumah. Sistem PO juga, Sistem PO juga. Ya pasti kalau catering nggak sistem bisa itu. PO kita ya. Itu catering, jajanan basah dan produk ini tuh berbarengan kah? Ininya Enggak. awalnya berarti produk ini dulu. Itu mulai iseng aja, iseng. Iseng, Terus gitu kita ya. hobi masak, cicipi ke teman-teman. Enak nih gitu. Sudah promosinya itu ya dari teman-teman semua. Teman ke teman aja gitu ya, karena memang secara tidak langsung juga teman ke teman tuh nggak bisa disepelein juga ya, mereka bisa jadi Aset. aset juga gitu ya, soalnya teman, namanya teman pasti dia udah percaya sama kita gitu ya, udah pernah nyobain juga, udah pernah apa, jadi lebih mudah percaya mereka ya gitu ya, akhirnya dipromoin lagi lah ke temennya Kebetulan teman-teman. ibu itu memang hobinya itu masak. Hobinya memasak memang. Makan enggak? Makan enggak, Enggak. tapi masak hobi. Hobi aja masakin. Itu kelas 5 SD itu Dari SD justru. udah bisa masak ibu. Emang basically di dunia kuliner dari dulu. Enggak tahu ya, kan memang suka masak aja. Senang aja gitu ya. Eksperimen gitu. Dan orang tua kayaknya biasa aja sih, suka aja deh, diam aja, cuek aja gitu. Gak dilarang-larang. Iya, seneng juga anaknya gitu ya. Tapi sebelum kesini pas di Medan emang basically udah di dunia kuliner. Dari kelas 6 SD itu udah suka bikin gitu ya, kayak singkong tapi bikin. Oh. Terus tawarkannya itu di lingkungan keluarga aja. Keluarga terus kanan kiri, warung-warung gitu. Emang dari dulu emang udah pada dasarnya seneng nyoba-nyoba Suka. gitu ya. Udah suka masak, terus emang nekat juga akhirnya gitu ya. Terus ya Istilahnya gini loh, di awal itu bukan untuk lahan bisnis. bisnis, hanya sekedar oh ini suka, kalau ada orang suka senang aja gitu. Jadi sampai sekarang pun nggak terlalu mengejar sekali yang untuk gitu. Tidak terlalu berambisi Enggak. untuk dapat omset sekian Enggak, gitu ya. yang penting orang senang. Iya. Kadang kita kasih harga sekian, Bu, sekian lah Bu, ya sudah. Gitu aja. Silakan gitu ya. Karena kalau emang
pada dasarnya udah seneng ngelakuin apa aja tuh nggak kerasa ya Bu Iya. ya? Gitu. Berarti ini dari tahun berapa? Kalau yang ini 2010. Dari 2010. Masih apa ya? Biasa-biasa aja. Terus di branding BI 2017. Oh, Terus di branding apa namanya? di Spirinda Corp karena kita binaan situ kan akhirnya kan. Itu tahun 2020 2020. 2020. Berarti beberapa kali mengalami rebranding. Jadi beberapa kali berubah ini. Dari Tapi tetap 2010. ininya brandnya Wajan Deso. Wajan Deso gitu ya. Berarti awal mulanya tuh 2010. 2010 ya? Iya, 2010. Berarti sudah 13 tahun. Iya. 13 tahun sudah gitu ya. Akhirnya di branding BI pada tahun 2017. Berarti selama dari 2010 ke 2017 itu masih seperti apa ininya? Ya dari mulut ke mulut. Kantor Masih teman ke tetap, teman. gitu. Gitu ya. Sekolah-sekolah, masuk Sekolah. terus sekolah. Gitu. Supply-nya ke mereka. Tapi keswalayan-swalayan gitu nggak? Enggak, Belum. belum ngerti. Karena nggak misi ke situ kan. Iya betul. Misi Masih ke situ. targetnya masih teman-teman Ya, gitu santai ya. aja Iya. gitu. Tapi open PO gitu. Hari-hari bikin. Tiap hari Untuk sekolah. bikin, justru. Ada sekolah di Samarinda. Jadi tiap hari itu ngambil tuh 200 bungkus gitu. Satu hari itu. Iya, Itu ngerjainnya dibantuin siapa? ada Yang bantu. bantu. Berapa orang tuh yang bantu? Waktu itu sih satu aja. Satu orang. Satu hari 200 bungkus tuh lumayan juga ya. Untuk packagingnya, kemasannya pas Itu awal yang biasa awal, starting point awal, yang yang putih, pouch plastik putih. putih biasa. Awalnya yang belum ada brandnya tuh awalnya. Belum pakai. Masih apa ya, kemasan transparan begitu nah. Iya. Iya. Masih ininya pakai lilin. Oh iya masih berapa gram tuh Iya. dulu? Waktu itu berapa ya? Kecil-kecil aja gitu kok. Gitu. Bikin 200 biji setiap hari. Yang ini, yang Hana Banana. Karena badana. Keminting belum pada saat itu? Belum, kemintingnya baru. Kemintingnya baru justru ya. 2023 nih baru nih. Oh, baru berinovasi lah ke keminting ini. Awalnya justru yang Hana Ini Banana aja. ini Iya. gitu ya. Iya. Di ke sekolah, tapi setiap hari sampai tembus 200 tuh. Lumayan juga pegel itu ya. Lumayan. Iya betul. Pastinya kita semakin apa ya, semakin penasaran gitu ya, semakin seru obrolan kita gitu ya. Dirasain. Boleh dengan senang hati gitu ya. Nanti kita akan coba-coba ini produk dari Hana Banana ini gitu ya, yang produk awal justru yang cuman targetnya ke sekolah-sekolah teman-teman kita. Setelah ini masih akan mengupas tuntas perjalanan dari Wajan Deso ini ya, ngobrol-ngobrol dengan Ibu Fitri. Silakan diminum dulu karena kita akan melaksanakan jeda terlebih dahulu. Kembali lagi di segmen Ngopi Ngobrol Inspirasi. Di sini masih bersama dengan Ibu Fitri gitu ya. Kita ngobrol seru banget gitu dari awal ngobrol seru banget ya. Tadi ya pas ketika break aja kita masih ngobrol-ngobrol seru gitu ya dengan Ibu Fitri ini. Tadi kan kita ngebahas soal apa namanya Hana Banana ini. Ya, soal pisang stick pisang ini. Nah, di sini juga kan ada keminting. Tapi ternyata keminting ini adalah produk baru. Justru baru-baru ini. Tadi tuh keminting tuh kan artinya kemiri ya, Bu ya, gitu. Tapi disesuaikan dengan zaman, Bentuknya ulir. gitu ya. Bentuk aslinya berarti seperti kemiri. Seperti kemiri, keras. Itu memang teksturnya yang asli. Memang Ciri khas Kaltim. untuk dimakan dengan Dicelup di teh. makanan orang tua lah ya. Iya. Makanan orang tua, nonton TV gitu ya, ngopi Anak gitu sekarang ya. bakalan gak doyan.
Tuh anak sekarang mah kan maunya tuh kemana-mana bawa snack Iya, makan iya, gitu ya, lagi betul. ngantor makan gitu. Anak-anak zaman sekarang sukanya yang Praktis. yang bersahabat di lidah gitu ya. Makanya mau naikkan yang tradisional dengan cara modern. Betul, cara Iya kan? cerdas itu. Betul, Anak betul. sekarang apa? Banyak yang kenal nggak makan makanan tradisional? Kayaknya nggak deh. Iya, Kalau nggak diinovasi kita sendiri. betul. Supaya cinta produk tradisional Iya. Indonesia. Iya. Apalagi sekarang Iya. Aduh. Nggak apa-apa. Betul daripada memang anak-anak zaman sekarang tuh lebih lebih bangga makan makanan dari luar dan belum tentu sehat juga Betul, gitu ya. Belum tentu sehat dan apa ya namanya? Kehalalannya juga patut dipertanyakan sebetulnya ya. Karena anak-anak zaman sekarang tuh apa ya bahasanya kalau di kami latah. Latah tuh kayak ada nih di TikTok gitu ya. Produk apa, makanan apa diikutin. Betul. Walaupun harus impor dari luar, just tip Just tip, iya. dari luar gitu ya. Itu padahal halal nggak gitu kan. Ya kayak gitu. Ini udah ada yang pasti, udah jelas-jelas halal, sehat, tradisional pula gitu ya. tugas kita kan untuk mengenalkan, Iya, terutama pada cucu. Kan cucu dulu. betul. Karena siapa lagi nanti yang bisa memperkenalkan ya, Bu ya gitu. Selain ini, ada produk baru nggak sih, Bu, di Wajan Deso ini? Karena ibu suka masak, suka ngolah. Jadi kayaknya, oh ya ini. Ada sih sambal, kebetulan sambal. Kebetulan itu memang apa ya, favorit keluarga besar sih ya. Oh, Tangan nenek itu paling enak gitu loh. jadi sambal resepnya warisan dari Dari nenek sendiri. nenek. Memang sudah jadi favorit keluarga gitu ya. Kalau cari di YouTube mungkin nggak ada. Memang itu khusus anu sendiri. Nah, Berarti khas mana itu? khas keluarga besar ya. Khas keluarga besar. Nggak Khas bisa keluarga dibilang besar. khas Medan Nggak kah? bisa. Karena di Medan pun nggak ada yang jual. Satu-satunya. Iya, karena ya apa ya, mbah laki kami itu tiap hari itu makan sambal itu harus wajib. Wajib. Berarti. Cuman tetap tangan nenek itu lebih enak. Iya. Akhirnya dituangkan lah. Iya. Kenapa nggak dimanfaatin nih? Ini warisan ya, yang paling mahal, bukan harta. Iya kan? Justru itu kan yang nggak bisa dicari di mana-mana gitu ya, warisan dari Istilahnya peluang usaha itu ada di depan mata, kenapa nggak dimanfaatin? Tuh dia. Itu Launching asal lah. mulanya. launching lah sambal Iya. itu. Sambal apa namanya? Sambal, teri, cabai rawit. Sambal teri cabai rawit. Variannya berarti Ya, macam-macam sebetulnya macam-macam. karena warisan itu kan. Jadi macam-macam variannya. Tapi yang best sellernya yaitu teri sambal Medan, teri. cabainya cabai rawit yang pedes banget tuh loh. Betul. Duh, itu baru membayangkannya aja udah ngiler banget itu. Karena kan kalau untuk persambelan untuk Altim ini ya, cakalang sudah banyak, cumi sudah banyak. Kenapa kan nggak kita naikkan yang punya kita sendiri loh? Teri Medan Iya. gitu. Akhirnya jadi best seller. Mm-mm. Ya, itu dari tahun berapa kalau sambal tuh? Ih baru sebulan. Baru sebulan justru. Tapi udah Perjalanan perizinan aja ini baru jalan ini. baru masih proses diurus. Proses. Gitu. Tapi udah laris. Kemarin dibawa umroh ya. Di bawah umroh. Baru 1 bulan launching Iya. sudah jalan-jalan Ada. nih ke Mekah. Keren. Awal ini supaya berkah kan. Awal yang baik Betul. itu. Kemarin tuh ada teman ini. Ada salah satu Customer customer. Gitu. bawa sambal ibu ke Mekah. umroh. Iya. Ke Mekah. Iya. Luar biasa. Wah, langsung dipromosikan di tanah suci Mekah. di Ini 2 hari yang sananya. lalu nih. Baru 2 hari yang lalu sambil didoakan. Iya berarti Amin. doa baik semoga Sambalnya dulu ke sana, kita nanti kembali lagi ke sana. iya
ya kan? Betul. Tapi paling jauh tuh kemana berarti selain ke Mekah Baru ini? ini kan baru sebulan. Iya betul ya. Sebulan aja dia udah mainnya udah jauh ya ke sana gitu ya. Tapi tadi selain produk-produk ini gitu ya, produk-produk oleh-oleh, produk-produk snack ini, catering juga di rumah. Catering apa aja? Kalau bestsellernya itu nasi liwet. Nasi liwet. Nasi liwet tuh khas Sunda justru ya. Tapi banyak kan nasi Ada liwet, juga ya, Solo ada, Ada Jogja juga ya. ada. Tapi dia ciri ibu lah. Ciri khas ibu lah. Wajan deso. Wajan deso gitu ya. Tetap ya ada resep-resep rahasianya yang nggak ada di yang lain. Mungkin. Mungkin ya. Itu yang paling best seller. Nasi liwet itu. Berarti selain makanan berat ada snack box juga. Ada, snack box ada pasti. Apapun. Ada. Ada. Palu gak ada. Palu Tapi yang gak ada. favorit itu situ sosis Solo, Ibu. Sosis Solo justru. Kuenya. Sosis Solo. Buat varian di snack box-nya itu. Berarti open PO gitu ya. Kalau snack box kan yang order ya. Yang Bu, order. pesan sekian gitu kan. Tapi setiap hari bisa ini nggak produksi gitu? Tiap hari produksi, tapi beda-beda kuenya. Beda-beda kuenya. Setiap hari berbeda. Setiap hari berbeda. Biar orang nggak bosan. Ya. Tapi ini juga nggak berarti dipasarkannya ada toko kah di rumah atau dipasarkan di mana? Dulu ada, tapi karena udah nggak ketanganan, anu sendiri di rumah aja. Jadi di rumah aja. Jadi jualannya di rumah berarti. Ada Online. online. Tadi dari teman ke teman lewat sosial media Iya. berarti. Enggak sih, Bu. Ini aja. Iyalah. Apa? Lewat WA, Oh, lewat WA. Tapi lewat Instagram ya, lewat Instagram, Facebook IG ada. gitu ya. Belum ke Shopee. belum. Kue basah kan? Tapi kalau ini Ini nggak ketanganan juga. itu di rumah dibantu sama siapa aja kalau di rumah? Ada karyawan satu. Ada karyawan berarti ya. Karena kan lumayan ya kalau catering harus masak banyak. Pernah paling banyak nih dapat orderan berapa? Ibu pernah dapat orderan tumpeng 1 bulan full. Orderan tumpeng 1 bulan full. Itu bukan 1 tumpeng 1 hari, bukan. Berapa Bisa tumpeng? 7, bisa pokoknya ngeri waktu itu. Luar biasa. Pernah itu tumpeng. Satu hari bikin 7 tumpeng. Itu kan Tapi kan proporsi kan. iya. Misalnya satu tampah itu 10 porsi, 20 porsi, ada yang minta itu 7 itu satu tampah itu isi 15 porsi. Oh, jadi hitungannya porsi. Ibu berarti. tetap hitungannya semua porsi. Tapi 1 bulan full. Bikin tumpeng Ada itu. setiap hari. Anu pecah rekor bang itu. Itu sampai bosen nggak sih bikin? Males mau ngerjain. Cuma namanya rezeki kan nggak bisa ditolak. Iya, luar biasa gitu ya. 1 bulan full ngerjain tumpeng aja. Berarti yang lain-lainnya sempat kepegang nggak? Karena kan ada karyawan kan. Nah, terus ibu ada karyawan ini apa ya yang bantu apa ya paruh waktu ya. Iya, freelance. Freelance. Freelance juga bantu harian. Berarti dibantu tetangga-tetangga. Justru tetangga nggak yang jauh. Oh, justru dari yang jauh freelance-nya. Heeh. Luar biasa, didatangkan dari mana gitu Iya. ya. Iya, ya memang biasa bantu ibu. Kalau orderan banyak deh panggil gitu. Iya. Itu paling pemecah rekor berarti. Iya, betul. Luar biasa juga ya. Tapi pernah nggak ada yang order yang apa ya, customer-nya tuh minta yang aneh-aneh gitu. Kayak misalkan saya mau pesan snack box dong, tapi isinya pengen ini Biasanya ini. gitu. Oh, jadi memang custom, Iya, custom. disesuaikan dengan pelanggan. Iya, Jadi sering ikut pelatihan-pelatihan. sering. Setiap berapa bulan sekali? Iya, itu nggak tentu ya. Kegiatan mereka paling minimal tuh sebulan sekali mereka itu. Minimal sebulan sekali. Sudah pasti ada kegiatan gitu ya. Tapi suka ikut pameran-pameran gitu nggak, Bu? Ada? Ada. Itu binaan dari dinas-dinas biasanya ya. Itu ada. Berarti ketemu dengan para pelaku Usaha. yang lain, UMKM yang lain. Tapi orang itu juga. Ya, Iya. tapi berarti bersahabat baik sekarang. Iya. Satu komunitas. Gitu ya. Berarti aktif juga di grup-grup UMKM itu. Iya. Sering diskusi gitu ya, sering sharing gitu ya. Apa yang nggak ada di ibu bisa ada di Bisa. mereka.
bisa gitu. Sebaliknya gitu ya, apa yang nggak ada di mereka ada juga Iya. di ibu Gitu. gitu ya. Kalau untuk nyari bahan-bahannya sendiri susah nggak sih Bu di sini? Kayaknya enggak deh. Mesti bisa dijangkau. Masih bisa lah ya. Apalagi ini udah 13 tahun ya, pasti udah punya langganan langsung. Suppliernya sudah ada. Tetap Kayak pisang itu sudah ada. Pisangnya pakai pisang apa ini? Pisang tanduk Pisang tanduk yang besar yang besar. dulu. Iya. Susah nggak nyari di sini? Karena ibu udah ada Supplier suppliernya, tetapnya itu sudah. ya. Tinggal telepon, ada nggak? Antara deh. Betul betul. Jadi bisa dipermudah gitu ya. Karena kalau dulu pas awal-awal susah nggak nyari? Nyari tuh ke kemana-mana tuh nyari. Ke pasar-pasar gitu. Ibu malah nggak ke pasar, karena ibu kan mau cari yang segar. Kalau bikin keripik itu kan yang segar. Yang masih agak muda gitu ya? Ya, tetap yang tua. Tetap yang tua. Tetap yang tua. Cuman kadang-kadang kan di pasar sudah kayak istilahnya disemprot kan. Oh, beda ya? Biar cepat masak kan mereka kan, karena kan daya jualnya kan pasti mau cepat kan para pedagang kan. Betul. Gitu. Kalau kita minta yang nggak disemprot yang bagus. Berarti awal-awalnya susah juga nyari ya? Sampai akhirnya punya supplier tetap. Itu dari awal sampai sekarang kah? Dari awal, berarti pas dulu pas susah-susahnya nyari, terus ketemulah sama beliau Tapi kan ya? nggak satu tempat. Oh, Misalnya di L ada, di Lempake ada, di Muarabada ada. karena untuk jaga-jaga ketika di yang satu nggak ada, bisa ada yang lain. Kebetulan pisang tanduk ini sangat susah dikembangbiakan. Bilangnya apa betul ya? Kembangbiakan ya. Dibudidayakan. Dibudidayakan. Karena kalau pisang sanggar itu satu rumpun banyak pohonnya nggak apa-apa. Kalau pisang tanduk gitu berbuah ada anak itu harus dipisah. Oke. Kalau nggak rusak dia. Jadi lebih kan banyak yang nggak banyak ininya kan, nggak seperti pisang sanggar kan, Betul. pisang kepok Betul, berarti jarang. Itu artinya mahal dong kalau mahal. jarang. Beda Sukabumi, pisang tanduk banyak di Sukabumi. Betul. Banyak di kami. Tuh, Di sini memang susah susah. gitu ya. Itu tadi luar biasa ya, nyari bahannya aja sebetulnya kalau Sudah kita susah. nggak punya supplier tuh memang Nah, susah. baiknya kayak kita ini kerjasama dengan pertanian. Nah, Lahan tidur banyak, itu kan bisa dimanfaatin. betul. Jadi betul. jatuh-jatuhnya ya kita kerjasama dengan pemerintah. Untuk ini kan lahan tidur banyak loh di sini Kalimantan Timur. Kenapa tidak dimanfaatkan gitu ya? Kalau ada kenapa tidak dimanfaatkan gitu ya? Wah, kita masih akan mengupas tuntas lagi obrolannya, tentu masih seru nih, walaupun setelah ini kita akan ada di segmen terakhir gitu ya. Kayaknya nggak cukup kita kalau ngobrol yang soal-soal begini, kayaknya butuh 3 hari 3 malam kayaknya gitu ya Bu ya. Tapi kita akan melaksanakan jeda pariwara terlebih dahulu. Kembali lagi di segmen ngopi, ngobrol inspirasi. Nggak kerasa banget kita udah ada di segmen terakhir gitu ya. Tadi seru banget kita ngobrol-ngobrol soal banyak hal. Sebetulnya banyak hal tentang bisnis wajan deso ini gitu ya. Justru yang belum ke bahas itu nama brandnya. Kenapa tiba-tiba kepikiran bikin nama wajan deso? Sebetulnya itu kan apa ya, singkatan dari wadah jajanan deso. Ya karena ibu yang suka yang tradisional, apa-apa yang tradisional, jadi kenapa nggak dibikin satu wadah makanan yang berbau tradisional itu gitu lah. Jadilah Iya. wajan deso. Kadang-kadang orang suka wajan deso katanya. Apakah itu wajan gitu-gitu. Iya, Tapi ya karena orang nggak tahu ya nggak apa-apa ya. Gitu. Padahal itu wadah tempat jajanan tradisional sebetulnya ya kan. Tapi akhirnya dikemas dengan modern gitu ya. Apa namanya, jajanan deso yang dikemas secara modern gitu ya. Ini untuk pemasarannya sendiri kan tadi targetnya ke teman-teman, tapi ada nggak kesualayan gitu
Saat ini sudah masuk di retail modern kan, ada di Hypermart, Foodmart, Planet, Panglima, ada beberapa lah, Lotte gitu. Udah ada juga. Berarti setiap berapa hari, berapa minggu kah untuk supply-nya ke swalayan-swalayan itu? Sesuai PO ya biasanya. Jadi PO berapa sekali supply itu? Macam-macam setiap tempat itu beda-beda. Gitu. Jadi setiap tempat beda-beda. Sesuai permintaan. Tapi berarti sudah ada di swalayan-swalayan yang sudah tersebar di Samarinda ini gitu ya. Terus di ini juga di apa namanya? Kan tadi Ibu ini salah satu binaan dari Telkom. Ada website marketplace khususnya nggak? Oh, berarti belum ke Shopee kayak gitu. Belum ibu-ibu nggak masuk ke situ. Tapi akan suatu hari akan lah ya. Karena zaman sekarang kita perlu juga agaknya gitu ya. Iya. Tapi sekarang berarti masih di ini di Instagram, Facebook gitu dan WhatsApp. Paling teman-teman yang memang langsung telepon aja gitu ya. Atau langsung datang ke rumah aja gitu ya. Iya, betul. Mungkin ada ini nggak Bu? Ada tips-tips buat teman-teman gitu ya. Salah satunya buat kayak usaha gitu ya. Gimana sih tips-tips bisnis khususnya di Samarinda ini gitu? Apa ya? Kalau tips itu kayaknya gimana ya? Kan udah 13 tahun berada di bisnis ini gitu ya. Kayak atau enggak kayak tantangan-tantangan yang selama ini. Pokoknya jalani dari diri sendiri aja, nggak usah lihat kanan kiri. Gitu aja. Jalanin dari diri sendiri aja. Kalau misalnya kita emang udah senang, lakukan gitu ya. Bisnis itu apa ya? Nggak usah takut nggak laku, bikin aja. Insya Allah pasti laku. Rezeki kan sudah ada yang ngatur. Gitu aja. Kayak nggak usah takut nggak laku, lakuin aja dulu gitu ya. Action dulu yang penting. Karena nanti kita akan belajar ya, seiring berjalannya waktu akan belajar dan berinovasi. Iya, gitu betul. Ya. Awalnya dari Ibu aja cuman dari stick pisang ini akhirnya punya banyak produk gitu ya, punya banyak produk. Lupa, paling jauh ini ke Jerman. Pernah sampai ke Jerman juga. Nih, Jerman. Ini yang Hana Banana ini. Iya, betul. Gimana ceritanya bisa itu ke Jerman itu? Karena branding BI. Oh. Branding BI. Sampai lah. Tahun berapa tuh? 2018. Sudah ada di Jerman sih Hana Banana ini. Iya. Saya aja belum pernah itu. Berarti Wajan Deso ini sudah melanglang buana tingkat internasional ini. Tadi udah ke Mekah sudah, ke Jerman sudah gitu ya. Keluar Samarinda kemarin itu banyak sih ya di beberapa kota sebetulnya. Sudah. Ke Medan sudah, Aceh sudah, Surabaya banyak sih ya. Banyak. Sudah Bogor. Sudah banyak penggemarnya ada gitu ya. Ada pelanggan khusus juga dari pelanggan tetap dari luar kota juga ada gitu ya. Mungkin teman-teman nih kalau ada yang mau beli produk-produk dari Wajan Deso ini bisa beli di mana aja nih Bu? Mungkin untuk mendapatkan produk Wajan Deso khususnya Hana Banana dan Keminting itu ada di Hypermart, ada Foodmart, di Planet, Panglima, Lotte, Hayu, dan lain-lain. Makanya swalayan yang sudah tersebar di Samarinda ini. Tapi ada apa tadi sosial medianya? Instagramnya apa? Wajan Deso, Wadah Jajanan Deso. Instagramnya ada di Wajan Deso. Facebooknya juga sama. Untuk WhatsAppnya nanti ada di bawah ini gitu ya. Makanya untuk teman-teman semuanya yang mau mencicipi produk-produk dari Wajan Deso ya, salah satunya khas gitu ya, snack jajanan-jajanan khas Kalimantan, mungkin yang di luar kota pengen merasakan gitu ya, pengen mencicipi, boleh aja langsung order, langsung check out di Instagramnya atau di Facebooknya Wajan Deso gitu ya Ibu ya. Ibu terima kasih sama-sama banyak atas sharing-sharingnya hari ini.
seru sebetulnya, masih seru gitu ya ngobrol-ngobrol soal-soal begini tuh ya, kayaknya nggak cukup kita cuman 30 menit aja. Setelah ini mungkin nanti ada kesempatan untuk bertemu lagi Oke, ya. Terima kasih banyak. Semoga Sama-sama. para pemirsa juga bisa mendapatkan informasi-informasi yang bermanfaat tentunya gitu ya. Sudah sharing-sharing tentang perjalanan dari Wajan Deso ini. Terima kasih banyak juga sama Mbak yang sudah diberi kesempatan. Kembali kasih Ibu ya. Makanya terima kasih, sampai bertemu lagi, nanti sukses selalu dan sehat selalu. Oke. Ya. Kabar ya, Senin masih pagi, oke. Untuk para penonton setia channel Insight Kaltim, khususnya di Ngopi, Ngobrol Inspirasi, jangan lupa terus saksikan Ngopi setiap hari Sabtu pukul 10 pagi dan jam 4 sore. Pokoknya jangan lupa terus like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.